Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nandalisa Faati Rahmawati dengan NIM 2017-53107. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Di sini saya mengambil jurnal internasional dengan judul An Expert System for Pneumococcal Prognosis. Nah, dengan volume dan nomor tersebut. Selanjutnya pembahasan kita yaitu yang pertama ada pengertian Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Yang kedua ada penjelasan dari sistem pakar. Yang ketiga kita masuk ke dalam pembahasan kasus dari jurnal. Yang keempat ada metode yang digunakan dari jurnal tersebut. Lalu yang kelima hasil yang didapat dari metode yang digunakan. Yang pertama ada Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia. Jadi kecerdasan buatan merupakan sistem komputer yang dibuat dengan menirukan kecerdasan manusia. Sistem komputer tersebut seolah-olah bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, ada beberapa pengertian dari kecerdasan buatan di sini antara lain. Yang pertama, kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan studi dan kreasi sistem komputer yang mempertunjukkan beberapa bentuk kecerdasan. Yang kedua, sistem yang mempelajari konsep-konsep baru dan tugas-tugas. Yang ketiga, sistem yang dapat berpikir dan menarik kesimpulan yang berguna bagi lingkungan sekitar kita. Yang keempat, sistem yang dapat mengerti bahasa dan memahami pemandangan visual. Yang kelima, sistem yang melakukan tipe-tipe yang lain seperti prestasi yang membutuhkan kecerdasan manusia. Lalu selanjutnya ada expert system atau sistem pakar. Di sini sistem pakar adalah sesuatu program komputer yang dirancang untuk mengambil keputusan seperti yang diambil oleh seorang pakar. Nah, adapun komponen inti dari sistem pakar. Yang pertama ada user interface yang merupakan pengguna dari sistem tersebut. Yang kedua ada basis data. Basis data ini digunakan untuk menyimpan hasil observasi dan data yang dibutuhkan dalam pemrosesan sistem pakar tersebut. Yang ketiga ada knowledge base. Knowledge base merupakan basis pengetahuan dari fakta-fakta dari seorang pakar. Yang keempat ada inference engine yang merupakan sebuah mesin inferensi yang dapat memberikan kesimpulan dari basis pengetahuan tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan kasus. Nah, di sini kan saya mengambil jurnal internasional dengan judul An Expert System for Pneumococcal Prognosis. Nah, pada jurnal ini mengangkat kasus penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus yang menyerang anak-anak balita di bawah 5 tahun. Nah, penyakit pneumococcus sendiri sangat berbahaya dan sebagai penyebab kematian anak tertinggi di dunia karena kesadaran yang kurang dari orang tua balita tersebut. Nah, diharapkan dengan adanya sistem pakar ini dapat mendiagnosa secara dini penyakit tersebut dan bisa dilakukan pencegahan. Nah, selanjutnya metode yang digunakan. Yang pertama, implementasi dari sistem pakar dalam sistem diagnosis ini didasarkan pada metode forward chaining. Nah, kita tahu metode forward chaining itu penelaran maju. Merupakan teknik pencarian dengan fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan rule if then. Selanjutnya, sistem ini dapat mengidentifikasi gejala yang mengarah ke penyakit pneumococcus dan menentukan jenis penyakit pneumococcus. Dalam penelitian ini ada 3 jenis penyakit. Yang pertama ada pneumonia, yang kedua ada otitis media, dan yang ketiga ada meningitis. Selanjutnya ada 5 modul utama yang disediakan dalam sistem pakar. Ada modul utama, lalu ada diagnosis, ada pengobatan, lalu administrator yang digunakan oleh admin, dan yang terakhir ada modul laporan.
Selanjutnya, metode yang digunakan pada tabel di bawah merangkum jadwal kerja dari setiap fase terlibat sesuai rencana berdasarkan pengetahuan model teknik. Nah, sebelum melakukan pengembangan sistem ada beberapa jadwal dari setiap fase. Yang pertama ada pernyataan masalah dengan aktivitas meneliti masalah, kebutuhan pengguna. Lalu ada identifikasi modul yang akan dibuat dikembangkan di sistem pakar. Dengan hasil antara lain latar belakang studi kasus, ada masalah, objektif, detail lingkup, dan keahlian manusia atau pakar tersebut. Lalu ada tahap selanjutnya yaitu analisis. Aktivitas dari analisis ini yaitu mendiagnosis penyakit pneumokokus dan melakukan wawancara oleh seorang pakar. Dengan hasil yang didapat yaitu gejala, aturan, dan fakta. Lalu tahap yang ketiga ada pengembangan dan desain sistem prototipe. Nah, untuk pengembangan sistem ini menggunakan sistem pengembangan prototyping dengan aktivitas melakukan desain database, konten struktur pengetahuan, dan implementasi dari basis data. Dengan hasil ada diagram alur data atau DFD. Yang kedua ada diagram hubungan entitas atau IRD, ada basis data, ada dasar pengetahuan, ada mesin inferensi dan persyaratan spesifikasi, dan tahap yang terakhir ada pengembangan sistem lengkap, yaitu kita tahu pengembangan sistem prototyping. Setelah jadi prototipenya lalu kita kembangkan sistem secara lengkap. Nah, di sini ada mengembangkan sistem secara lengkap dan melakukan pengujian sistem dengan hasil sebuah sistem yang lengkap dan laporan pengujian. Oke, selanjutnya pada gambar di bawah ini mengilustrasikan komponen utama sistem diagnosis penyakit pneumokokus. Nah, di sini nih ada user. User memasukkan gejala ke dalam sistem, lalu gejala tersebut didiagnosis, lalu diberikan kepada mesin inferensi. Lalu mesin inferensi tersebut memberikan kesimpulan dari diagnosis dan memberikan output atau laporan dari diagnosis penyakit yang diderita itu apa. Terus yang di sini ada expert atau seorang pakar. Seorang pakar ini memasukkan pengetahuan atau knowledge ke dalam sistem tersebut. Lalu knowledge tersebut itu di manajemen di mesin inferensi tersebut. Lalu setelah tadi ada beberapa user yang memasukkan gejala-gejala, lalu sistem dapat memberi laporan ke seorang pakar tersebut. Jadi di sistem pakar di sini ini antara user dan seorang pakar bisa berkomunikasi jika gejala yang diinputkan oleh si user tersebut tidak ada kesimpulannya, seperti itu. Nah, di sini ada jaringan inferensi sistem pakar yang meringkas semua gejala yang telah dikategorikan dan dikelompokkan berdasarkan kategori penyakit pneumokokus. Jaringan inferensi terdiri dari aturan akan dikodekan melalui pemrograman komputer dan mengikuti struktur if-then. Nah, di sini nih memang ya teman-teman, ini gambarnya memang kurang jelas dari jurnalnya, tapi saya bisa menyimpulkan di sini ini ada sistem, lalu di sini ada kondisinya, di sini ada gejala-gejalanya, gejala-gejala yang dialami oleh seseorang, dan di sini ada kesimpulan penyakit. Jadi jika saya menginputkan demam, lalu jika demam dan menggigil dan batuk, maka saya terkena otitis media, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya aturan mesin inferensi. Nah, mesin inferensi tadi kan
menghasilkan kesimpulan yang dimasukkan oleh pengguna. Di sini misalnya ada aturan 1, jika demam panas dan memiliki lelehan di telinga dan telinga merah bengkak dan nyeri di telinga dan flu dalam jangka panjang dan kurang terangsang oleh suara lambat dan tidur selalu terganggu atau selalu menangis di malam hari saat tidur, maka otitis media. Nah, jika seorang balita mengalami gejala seperti ini, maka balita tersebut terkena penyakit otitis media. Nah, selanjutnya yaitu hasil yang didapatkan. Beberapa keunggulan yang diidentifikasi dalam sistem pakar Pneumococcus ini termasuk menyediakan fungsi diagnostik untuk 3 kategori penyakit, yaitu meningitis, pneumonia, dan otitis media. Nah, dari sudut pandang admin sendiri, keuntungan dari sistem pakar ini adalah dapat memperbarui dan ditambahkan oleh admin perubahan informasi yang diperlukan. Jadi jika nih ada perubahan gejala atau didapatkan gejala baru, maka admin bisa merubahnya lewat sistem, tidak perlu mengotak-ngatik coding seperti itu. Nah, gambar di samping ini menunjukkan halaman utama dari sistem pakar diagnosis Pneumococcus. Selanjutnya ini ada halaman proses diagnosis. Di sini user bisa menginputkan gejala-gejala yang dialami. Lalu setelah itu disimpan, dicari. Lalu di sini ada halaman keputusan diagnosis, yaitu menghasilkan diagnosis dari gejala yang dimasukkan oleh user. Nah, selanjutnya ya ini ada halaman untuk memanajemen penyakit baru. Jadi admin ini bisa menambahkan jika ada penyakit baru yang berhubungan dengan pneumococcus tersebut. Bisa diinputkan. Lalu yang di bawah ini ada halaman modul manajemen gejala untuk memperbarui dan menambah gejala baru. Nah, ini halaman untuk menambah gejala-gejala baru seperti tadi, misalnya ada gejala baru pada otitis media. Nah, bisa diinputkan di sini. Selanjutnya, ini ada halaman manajemen gejala, digunakan untuk pembaruan menghasilkan aturan tentang gejala baru. Nah, ini berbeda dengan tadi teman-teman. Tadi kan untuk menginputkan gejala baru. Nah, ini tuh untuk hasil dari gejala baru tersebut. Gitu. Ini dan yang ini ada halaman manajemen digunakan untuk menambahkan aturan baru, aturan if then tadi loh. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.